Sekarang ini kata motivasi mencuat ke permukaan. Banyak orang menjadi motivator, bahkan berprofesi sebagai motivator. Mengapa? Karena rupanya makin disadari manusia tidak bisa hidup dilepaskan dari yang namanya alasan. Melakukan apapun, manusia membutuhkan alasan. Bahkan kalau ia mau melakukannya dengan setia terus, ia membutuhkan alasan yang lebih kuat lagi. Motivasi. Orang bekerja, orang belajar, orang menabung, orang menikah, orang melayani Tuhan, semuanya membutuhkan motivasi. Sebab sekali kita kehilangan motivasi, manusia akan seperti ban kempes, roda yang udaranya bocor keluar sehingga tidak dapat dipakai berjalan lagi, maunya berhenti saja. Istilah kerennya, kita menjadi seperti orang yang tidak punya motivasi. Untuk bisa berjalan lagi, motivasi itu harus dipompa kembali. Sejujurnya, di dalam hidup ini banyak orang-orang yang sudah seperti ban kempes tadi. Hanya duduk tepekur, merenungi nasibnya sendiri. Dikepung oleh rasa sepi yang menusuk hati. Dijerat oleh rasa bersalah yang tidak sehat. Bahkan dipengaruhi dan dirasuki oleh begitu banyak kekecewaan dan keputusasaan. Kesedihan yang mendalam, terus meratapi kehilangan-kehilangan dan kedukaannya. Semuanya itu seperti menjatuhkan dan serasa melumpuhkan dia, sehingga dia kehilangan motivasi untuk melakukan ini dan itu. Bahkan tidak jarang motivasinya untuk hidup juga sudah hilang. Bahkan untuk sekedar bangun dari ranjangnya sendiri enggan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ada cerita tentang seseorang yang sedang mengalami musibah dalam hidupnya. Karena massa orang banyak melempari dia dengan batu sehingga dia jatuh tersungkur. Orang itu bernama Paulus. Rasul Paulus yang sedang mengabarkan Injil di kota Listra. Akibatnya, dengan muka sembab dia jatuh terjerembab dengan badan dan tubuh berdarah-darah. Orang-orang menyeretnya, menyangka ia sudah mati. Akan tetapi, sesuatu terjadi. Di ayat yang ke-20 disebutkan, akan tetapi ketika murid-muridnya berdiri mengelilingi dia, bangunlah ia dan kembali masuk ke dalam kota. Bahkan keesokan harinya diceritakan, ia berangkat pergi melanjutkan kembali tugas misinya di kota lain. Ia bangun kembali. Bagaimana bisa? Orang yang sekarat disangka sudah mau mati ini adalah orang yang bangun kembali. Ia bangun kembali. Begitu ia melihat murid-muridnya berdiri mengelilingi dia. Melihat mereka,
Ia melihat orang-orang yang masih sangat membutuhkan dirinya, membutuhkan bimbingannya, membutuhkan pendampingannya, membutuhkan kehadirannya, dan membutuhkan pengajarannya. Melihat mereka membuat Paulus mendapatkan kekuatan kembali untuk bertahan dan kemudian bangun melanjutkan kembali perjuangan dan perjalanan hidupnya. Melihat mereka, orang-orang di lingkaran terdekatnya itu, ia mendapatkan kembali reason to live, alasan untuk hidup. Melihat mereka, motivasinya dipompa kembali. Apakah kehidupan ini sekarang sedang melemparkan batu-batu kekerasan kepada Anda? Batu-batu perlakuan yang tidak adil? Batu-batu caci maki dan kebencian? Batu-batu fitnah dan hasutan? Batu-batu kesedihan dan kekecewaan yang mendalam? Batu-batu duka cita, batu-batu kesusahan, yang semuanya itu seperti melumpuhkan Anda, membuat Anda enggan bergerak kemana-mana, dan kehilangan motivasi untuk melakukan ini dan itu. Kalau ya, pandanglah lingkaran orang-orang yang terdekat denganmu. Orang-orang yang masih sangat mencintai Anda. Orang-orang yang membutuhkan kehadiran Anda. Mungkin orang itu pasangan hidupmu yang mencintaimu. Mungkin itu anak-anakmu yang masih sangat membutuhkan kehadiranmu. Mungkin itu para sahabat dekatmu yang sungguh berharap engkau pulih kembali seperti sedia kala. Mungkin itu junior atau murid-muridmu, orang-orang yang membutuhkan engkau bangkit kembali, orang-orang yang membutuhkan kehadiranmu dan keteladananmu. Pandanglah mereka. Tuhan bukan kebetulan menempatkan mereka di sekitar hidupmu. Orang-orang yang menjadi lingkaran terdekat di dalam hidupmu. Orang-orang ini ditempatkan Tuhan di situ untukmu. Dan engkau untuk mereka. Bangkitlah demi mereka, berjuanglah demi mereka, temukanlah kembali alasanmu untuk bangkit di dalam diri mereka, orang-orang yang mengasihi dan mencintai dan membutuhkan Anda. Jangan percaya pada suara yang ada di dalam hatimu yang mengatakan engkau sudah tidak berarti, engkau sudah tidak dibutuhkan siapa-siapa. Jangan percaya. Mereka masih banyak orang yang membutuhkan kehadiranmu. Masih banyak orang yang mencintaimu. Demi mereka, bangunlah. Tidak akan ada batu-batu yang dapat menghalangi langkahmu kalau engkau mempunyai motivasi yang kuat untuk melangkah melanjutkan hidupmu. Tuhan mau engkau bangun. Jadi, jangan menyerah. Bangunlah. Tuhan, kami sadar kehidupan ini acap kali tak bersahabat.
tidak adil, tidak peduli, keras, bahkan tak jarang terasa kejam, tak kenal ampun sama sekali. Tuhan, banyak korban-korban berjatuhan akibat lemparan batu-batu kekerasan dan penderitaan yang menimpa mereka. Karenanya kami berdoa ya Tuhan, berdoa untuk mereka yang dilumpuhkan oleh deritanya dan menjadi enggan untuk melangkah melanjutkan jerih juangnya. Mereka yang susah, sakit, letih, kehabisan daya dan tenaga. Mereka yang cemas, gelisah, khawatir apakah hari esok masih ada. Mereka yang dicengkeram rasa bersalah yang keji, yang dihantui kegagalan bertubi-tubi, yang dikepung kesepian yang menusuk hingga ke tulang dan sendi, yang diserbu kedukaan yang mendalam dan menyayat hati, sehingga merasa tidak ada yang harus diperjuangkan lagi. Tolonglah mereka, ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terkapar sendirian dan merintih tanpa uluran tangan. Hadirkanlah ingatan dalam jiwa mereka akan orang-orang yang mencintai mereka dan masih membutuhkan mereka. Perdengarkanlah gema suara di hati mereka yang berkata bahwa mereka masih tetap dikasihi, didoakan, masih tetap dibutuhkan dan berarti sekali. Berilah mereka alasan kembali mengapa mereka harus bangkit berdiri. Bakarlah semangat mereka dengan api Roh Suci-Mu. Bangkitkanlah pengharapan mereka dengan nyala cinta-Mu. Jadikanlah mereka dan juga kami semua pahlawan-pahlawan kehidupan yang pantang menyerah. Amin.